Ini kan kita mau melaksanakan coaching ya. Iya, gitu. Jadi saya kan sebagai pengamat nih, tentunya sebelum kita melaksanakan coaching, saya nanti kan akan memberikan penilaian, mengamati bagaimana kondisi pelaksanaan coaching. Sebelum itu izin ya Bu Yana, saya akan mau menanyakan dulu. Ini nanti dalam coaching kita nih, kompetensi apa nih yang mau Ibu Yana dapatkan ini nanti atau dilaksanakan dalam proses coaching? Terima kasih Bu. Nanti yang akan saya lakukan yang pertama, saya akan mengembangkan kompetensi presentasi yang penuh, di mana saya memang mengikuti alur dari kegiatan coaching ini. Yang kedua, saya akan mendengarkan aktif dari penyampaian coach saya, apa-apa saja yang akan menjadi tujuan dan penyelesaian dari permasalahannya. Iya. Dan yang ketiga adalah saya akan mengajukan pertanyaan yang berbobot untuk memancing coach ini dalam menceritakan dan sampai mengiringnya ke dalam penyelesaian masalah seperti itu. Iya. Oke Bu Yana, saya doakan sukses untuk melaksanakan coaching ini. Tentunya nanti kita harapkan setelah ini ada manfaat yang bisa kita bawa untuk mengimplementasikan kegiatan CGP kita di dalam kegiatan coaching. Oke, semangat. Assalamualaikum Bu Yana. Waalaikumsalam. Ya Bapak. Sehat Bu Yana? Sehat alhamdulillah Bapak. Silakan masuk Pak duduk dulu. Ya, Bu Yana ada waktu? Ada. Saya mau baca sedikit. Boleh Pak. Silakan duduk Pak. Ya, terima kasih Bu Yana. Ada apa nih Pak? Kayaknya tadi menanyakan waktu nih. Ada apa? Kita ceritakan di sini Pak. Ada mungkin sedikit ini Bu Yana yang perlu saya harus sampaikan kepada Bu Yana selaku rekan saya. Mungkin sedikit nanti saya berbagi bisa melepaskan kegundahan hati mungkin Bu Yana. Boleh. Silakan. Sini kita berbagi ya Pak ya. Iya betul Bu Yana. Tadi Bapak bilang Bapak lagi gimana nih? Betul Bu Yana. Nah, dari yang Bapak sampaikan tadi, apa sih yang ingin Bapak capai setelah kita berbicara di sini? Oh, di sini mungkin sifatnya nanti Bu Yana ini perihal mungkin kinerja saya di sekolah. Terutama di sini saya mungkin memegang data pokok sekolah juga, terutama yaitu data kutip. Ya. Dan juga di sini posisi saya sebagai guru mapel juga di sini Bu Yana, juga. Jadi harapan saya ke depan nanti setelah mungkin setelah saya menyampaikan ini untuk saya Bu Yana, saya ingin nanti kedua-dua kegiatan ini saya laksanakan. Ibaratnya saya bisa melaksanakan kegiatan pokok saya sebagai mapel, guru mata pelajaran PTOK, dan juga nanti bisa seiring dengan kegiatan saya yaitu menghandle data sekolah. Itu kalau saya lakukan. Oke, dari Bapak sampaikan tadi, Bapak ingin kedua-dua tupoksi Bapak bisa Bapak laksanakan, baik itu sebagai guru mapel maupun sebagai operator gitu ya Pak ya? Iya betul. Nah, dari keinginan Bapak ini tadi, ada nggak yang udah Bapak laksanakan sebelumnya? Alhamdulillah sudah saya sampaikan hal itu, sudah saya laksanakan dengan majelis guru, terutama dengan itu masalah daripada sekolah. Itu saya sudah sampaikan ada apa-apa saja kegiatan-kegiatan yang saya laksanakan pada operator sekolah, dan juga apa-apa saja yang saya laksanakan pada mapel PJOK pelajar PJOK. Jadi di sini mungkin kekurangan saya di sini adalah keterbukaan saya kepada terutama kepala sekolah. Bisa jadi karena di sini adalah untuk kegiatan daripada operator ini itu bisa dikatakan kita sebagai itu sekolah, bukan saya andai-andai, bukan. Cuman di sini karena kita ini menyangkut data yang mungkin data yang terkutik, itu bisa dikatakan ibaratnya data nyata yang tidak bisa kita mainkan, tidak bisa dimainkan. Jadi bukan saya kepada kawan-kawan semua, bukan teman saya, tapi selaku mungkin yang pernah dilatih mungkin oleh kabupaten untuk hal yang daripada data ini, jadi saya sangat bertanggung jawab akan perihal data ini. Jadi di sini saya kemarin berusaha bagaimana membagi waktu itu. Jadi kalau seandainya nanti saya siang atau pagi menjelang siang itu saya khususnya di pelajaran PJOK, dan saya usahakan kegiatan yang bersifatnya data itu saya laksanakan pada di luar jam pelajaran supaya tidak berbenturan antara saya mengajar dengan penggunaan data sekolah itu. Baik, tadi Bapak sudah Bapak jelaskan juga kan, Bapak mengatakan Bapak sudah memisahkan antara tugas Bapak sebagai guru di siang hari
pagi hari ya Pak ya, Betul. dan operator itu di siang hari. Namun ternyata Bapak belum bisa juga melaksanakan Iya, kedua-duanya betul Pak Bu ya. Yana. Betul. Jadi seperti itu ya Pak ya. Iya betul Bu Yana. Kira-kira selain Bapak sudah mengusahakan tadi dengan membagi waktu, ada nggak yang lain yang bisa Bapak kerjakan? Misalnya dengan berkolaborasi dengan teman yang bisa membantu Bapak dalam pembelajaran mungkin? Oke, saya sudah berupaya Bu Yana di sekolah ini. Di sekolah yang saya tempati itu ada saya selaku operator sekolah, juga mapel, ada TU. Iya. TU di sini sudah saya rangkul, sudah saya rembukkan bagaimana supaya dia juga paham Iya. untuk menghandle daripada operator sekolah. Jadi kalau saya waktu itu saya mengajar di lokal, tiba-tiba ada data yang sangat sensitif yang harus dikejar sekolah, umpama contoh ibaratnya update data info BPK itu wajib jam 12 sebelum jam 12 harus dikirimkan. Iya. Jadi saya sudah berkolaborasi dengan rekan TU saya. Saya berharap kalau seandainya nanti saya tiba-tiba ada masuk pelajaran, itu data beliau sudah bisa handle. Dan alhamdulillah itu sudah saya mulai ajarnya kepada rekan saya TU. Alhamdulillah sudah mulai ada perbaikan gitu Bu Yana. Berarti sudah ada ya. Jadi keinginan yang paling mendasar bagi Bapak untuk yang tadi itu atas dasar apa? Jadi Bapak ingin keduanya Bapak laksanakan gitu kan, namun ternyata belum gitu kan. Belum, ya. Dan Bapak juga sudah mengusahakannya. Jadi keinginan mendasar Bapak, alasan Bapak dasar Bapak untuk mengatakan seperti itu apa? Yang pertama dasar saya adalah terkait mengenai dari pelajaran ini, yaitu bagaimana nanti ibaratnya saya bisa khusus fokus fokusnya sebagai guru PJOK. Cuma nanti harapan saya ke depannya sewaktu ibaratnya nanti ada yaitu pendataan sekolah, itu selain daripada rekan-rekan TU saya tadi, itu saya berusaha bagaimana rekan-rekan yang lain itu bisa juga mengoperasikan begitu, mengoperasikan perangkat pembelajaran di sekolah, terutama nanti mungkin masalah pendataan, karena di sini penataan sekolah itu bukan tupoksi atau wajib juga kepada operator, tapi juga oleh guru-guru bisa melihat bagaimana data mereka di sekolah, apakah data yang sudah valid atau belum, dan itu adalah kewajiban guru untuk datanya. Jadi kalau data itu hanya diketahui oleh operator saja, sementara guru-guru di sekolah tidak paham atau tidak tahu dengan data yang di dalam pendataan itu sangat merugikan pada majelis guru. Jadi harapan saya ke depannya itu rekan-rekan di sekolah yang jumlahnya 11 orang itu nanti mereka bisa melihat satu persatu secara pribadi data-data pokok di sekolah, apakah betul yang sudah diinputkan oleh operator atau belum. Itu harapan saya. Oke, Bapak tadi punya harapan untuk guru di sekolah Bapak itu bisa melihat sendiri data Betul. mereka ya Pak, melalui Iya, database ya kan Pak? Iya. Jadi dari yang Bapak inginkan, apakah Bapak sudah mengapakan kepada teman-teman dalam artian sudah mengajari mereka untuk melihat data mereka sendiri? Apakah Bapak sudah? Langkah pertama saya waktu itu selaku operator sekolah, dari jumlah 11 orang yang kepala sekolah itu saya sudah saya print out kan, itu dari data info GTK mereka dan juga data profil sekolah. Jadi setelah saya print out kan, mereka memperhatikan di print out tadi kalau seandainya data itu salah, jadi kalau seandainya data itu kurang, mereka mungkin bisa melengkapinya. Tapi memang kalau seandainya mereka membutuhkan saya untuk meng-entry datanya, insya Allah saya siap. Tapi untuk pendataan ibaratnya sifatnya itu pribadi, itu karena guru tadi naik pangkat atau nanti ada gaji berkala, karena itu wajib diserahkan guru itu kepada operator. Terkadang nanti oleh operator terlupa atau terlambat untuk meng-entry data tadi ke dalam dapur di sekolah. Jadi makanya saya print out dan saya berikan satu persatu kepada rekan di sekolah. Itu salah satu kit pertama saya berikan. Nanti dari yang Bapak laksanakan tadi, apa harapan Bapak untuk teman-teman Bapak? Ya, harapan saya nanti setelah mereka melihat hasil print out saya tadi, kalau seandainya itu sudah oke, mereka menyerahkan kembali kepada saya. Dan kalau seandainya yang saya berikan itu ada kesalahan, saya berusaha mereka untuk melengkapi, untuk melengkapi data tersebut dan menyerahkan kepada saya. Karena nanti pada saat jangan sampai nanti pada saat ada kepentingan pribadi di situ, jangan sampai kawan-kawan itu dirugikan oleh datanya sendiri, gitu. Sebenarnya Bapak sudah memberikan peluang lah untuk mereka untuk Iya belajar betul sendiri, ya Pak. Ya. Namun kenyataannya mereka mungkin belum Terkadang dengan setelah saya menyampaikan report tadi hasil pendataan itu langsung disimpan di meja Bu Yana, itu saya sayangkan. Jadi yang saya harapkan itu setelah saya berikan data pribadi kepada kawan-kawan, mereka perhatikan satu persatu. Kalau seandainya data itu sudah oke,
mereka menyampaikan kepada saya kalau data itu belum oke, mereka melengkapi dan tolong Pak Ferry, ini data saya kurang. Harapan saya begitu Wena. Tapi nyata di lapangan mereka sama sekali begitu mendapat hasil data preport, mereka langsung menyimpan di dalam laci meja. Itu yang saya lihat. Harapan saya data sekolah itu oke, mereka juga saling berkontribusi dengan yang saya laksanakan di sekolah begitu. Oke Pak, baik, tadi Bapak sudah mengatakan bahwa Bapak sudah berupaya lah untuk teman-teman bisa bekerja sama dengan Bapak. Dari segi Bapak sudah memberikan contoh pada mereka. Iya Pak ya, seperti itu, sudah mengajari mereka juga. Namun ternyata mereka tidak menyadarinya. Iya betul. Kira-kira untuk mereka bisa menyadari apa menjadi tugas tanggung mereka, pernah nggak Bapak melakukan sesuatu atau menanya atau meminta tolong kepada kepala sekolah? Ya, begini Bu Yana, pernah saya menyampaikan mungkin lewat majelis guru atau rekan-rekan mungkin sudah tidak ada lagi mungkin saling ini. Saya berusaha menyampaikan kepada pengawas Bu Yana, pengawas sekolah, sudah saya sampaikan, mohon maaf Bu pengawas, tolong kalau nanti bisa datang ke sekolah kami, itu juga dengan kepala sekolah, mungkin memberikan pencerahan kepada rekan-rekan majelis guru bagaimana pentingnya data sekolah itu. Jadi alhamdulillah sudah datang pengawas kepada guru-guru, dan sekarang saya perhatikan mereka sudah mulai saling mengedukasinya bagaimana penting data itu, karena nanti jangan sampai sewaktu ada pendataan yang sangat penting, apalagi berhubungan dengan web. Harapan saya pribadi sebagai operator, kawan-kawan atau rekan-rekan itu mereka juga paham menggunakan daripada web tersebut, jangan bergantung kepada operator sekolah. Dan saya pribadi sebagai operator sangat terbuka untuk memberikan kolaborasi kepada rekan-rekan di sekolah gitu. Berarti Bapak sudah ada yang Bapak lakukan selama ini Pak. Kira-kira yang sudah Bapak lakukan ini sudah ada keberhasilan ya Pak ya? Ya alhamdulillah Bu Yana, sampai hari ini setelah kunjungan silaturahmi dari pengawas kepada sekolah, rekan-rekan majelis guru itu sudah bisa dikatakan sudah mulai terbuka atau mulai aktif dengan kegiatan mereka. Jadi sudah saya sampaikan juga secara baik itu secara pribadi lewat rapat majelis guru atau juga secara grup lewat grup WhatsApp, saya sampaikan kalau seandainya ada data yang sangat penting atau ada penambahan data, contoh umpamanya kenaikan pangkat atau gaji berkala atau kalau seandainya honor sekolah itu ada honor yang baru, mohon disampaikan secara cepat kepada operator sekolah. Kalau seandainya saya tidak ada di kantor karena saya ada jam pelajaran, mungkin boleh dititipkan kepada rekan-rekan saya di sekolah. Itu dia. Itu sudah ada keberhasilan. Alhamdulillah sudah ada keberhasilan. Berarti untuk yang keberhasilan Bapak ini bisa nggak Bapak laksanakan terus gitu? Ya insya Allah saya usahakan ke depan Bu Yana bagaimana supaya rekan-rekan itu lebih paham, lebih sensitif akan data ini, karena saya harapkan saya ke depan itu rekan-rekan selain mereka juga aktif di pendataan, juga mereka paham nanti apa yang saya kerjakan dan juga paham memahami juga link-link atau web-web yang dibuka, baik itu yang dari provinsi atau juga dari kabupaten begitu. Oke Pak, seandainya gitu sekarang kita ini, saya memiliki apa ya Pak, jenjang apa namanya, tanggal gitu kan, misalnya dari tanggal 0 sampai dengan 10, tanggal 0 itu menyatakan keberhasilan Bapak atau kurangnya keberhasilan Bapak dalam mencapai tujuan Bapak. Nah, dari yang 6 sampai 10 itu adalah tanggal kesuksesan Bapak dalam menyelesaikan atau mencapai tujuan yang Bapak inginkan. Sekarang posisi Bapak di tanggal berapa? Kalau saya merasa pribadi, karena di sini saya juga merasa banyak kekurangan juga. Mungkin pertama yaitu kurang keterbukaan kepada rekan-rekan seluruh, karena kesibukan saya juga di kelas, dan juga mungkin saya kurang kolaborasi dengan kepala sekolah. Itu saya merasa pencapaiannya masih di angka 8 ya. Kira-kira Bapak ingin menambahkan apa? Saya kalau 10 itu sangat sederhana, sangat luar biasa, dan tapi saya berharap cuma sampai ya 9, karena yang 10 itu hanya milik Allah. Kalau misalnya, jadi Bapak posisi 8 ya sekarang ya. Kalau misalnya posisi 9 yang Bapak inginkan, kira-kira apa Bapak inginkan? Karena begini Bu Yana, saya pastikan penilaian itu bukan dari saya sendiri, itu dari rekan-rekan dulu. Saya harapannya penilaian itu diberikan dari rekan-rekan menilai bagaimana kinerja saya di sekolah. Misalnya kalau Bapak
Semoga yang Bapak harapkan itu mereka bisa mengikutinya atau mengikut berkolaborasi dengan Bapak. Betul. Apakah itu sebuah pencapaian juga rasanya? Alhamdulillah kalau seandainya dari rekan-rekan itu cukup puas dengan penilaian dari mereka, mungkin yang dalam artian kata dalam tulisan tadi itu sudah cukup saya terima. Karena penilaian rekan-rekan kepada saya pribadi itu sudah sangat luar biasa gitu. Nanti kalau posisi 9 tadi apa yang Bapak ingin? Kalau posisi 9 ya bisa dikatakan saya lebih bergiat lagi ke depan. Bagaimana saya lebih bisa meningkatkan lagi, karena harapan saya ke depannya ini bukan masalah data saja, tetapi kepada kawan-kawan sekolah ini bagaimana mereka bisa juga berusaha mantap IT-nya mereka begitu. Harapan Bapak cukup besar Bapak ya. Insyaallah. Oke Pak, untuk rencana kedepannya dalam mencapai tujuan yang Bapak inginkan tadi, dalam artian Bapak di sini sama-sama ingin menyelesaikan tugas Bapak sebagai operator dan tugas Iya, Bapak betul. sebagai guru. Di sini tiap saya ke depannya itu berusaha nanti bagaimana saya mungkin akan membuatkan atau mengadakan semacam pelatihan di sekolah terkhusus ya, itu khusus kepada mungkin data sekolah. Ya. Kalau masalah matematika, nah PJOK itu saya di komunitas PJOK, tapi saya harapannya itu kepada rekan-rekan di sekolah itu nanti jangan perlu takut untuk membuka daripada data politik. Jadi harapan saya nanti kalau seandainya ada kegiatan operator, kegiatan di luar sekolah, mereka bisa mengoperasikan data sekolah tersebut. Iya. Dan itu tidak ditunduk ke sekolah lagi. Iya. Ada bukan harus ada orang khusus, tetapi mereka bisa siap. Saya siap Bu untuk melaksanakannya atau mengoperasikan daripada. Jadi saya akan usahakan mungkin akan mengadakan semacam pelatihan di sekolah, mengadakan semacam proyektor atau ide visual, bagaimana mereka bersemangat lagi untuk mengetahui atau memahami daripada bagaimana pentingnya data di sekolah sendiri. Mantap sekali ya Pak ya, rencana yang bagus, apalagi itu pelatihan ya Pak untuk guru-guru biar agar guru-guru itu bisa memahami Betul. dari data-data mereka sendiri ya Pak ya. Iya, betul. Oke, kira-kira dari yang Bapak rencanakan ini ada nggak Bapak memerlukan bantuan orang lain? Betul. Di sini di sekolah kami ada 2 orang operator dan TU. Alhamdulillah di sini TU sudah saya arahkan juga bagaimana sistem atau bagaimana cara membuka daripada data-data sekolah. Jadi sewaktu-waktu nanti mungkin saya di luar atau rekan-rekan di luar, itu rekan-rekan TU nanti bisa mengoperasikan daripada kegiatan sekolah Bapak meminta bantuan dari kepada TU. TU tadi ya Pak ya. Oke, kira-kira dari mulai kapan Bapak ingin melakukan ini? Insyaallah secepatnya Bu Yana. Saya harapannya itu mungkin dalam waktu 1-2 hari ke depan akan saya sampaikan kepada ibu kepala sekolah. Iya. Saya upayakan bagaimana rekan-rekan di sekolah ini Bu bisa mereka lebih jeli, lebih siap, lebih mantap nanti ke depannya supaya nanti data-data sekolah itu bisa diupdate oleh seluruh sekolah seperti kecamatan ini. Semoga yang sudah Bapak rencanakan bisa terwujud ya Pak ya. Amin. Baik Pak, untuk mengetahui keberhasilan dari perbincangan kita hari ini sore ini ya Pak ya, kira-kira kapan kita melaksanakan evaluasi? Harapan saya setelah saya pelatihan 2 hari lagi, mungkin 3 hari ke depan saya ingin lagi berjumpa dengan Bu Yana Memperbincangkan untuk keberhasilan melihat evaluasi Bapak ya. saya, apakah di situ saya sudah berkembang atau di tempat atau sudah mulai menanjak gitu ya. Pastinya tujuan yang baik dong Pak ya. Insya Allah Kita kedepannya capai, baik ya. Bu Yana. Tetap semangat, intinya kita terus berkomunikasi ya Pak ya. Insya Allah Bu Yana. Dan apa yang sudah Bapak rencanakan bisa Bapak Amin. jalankan. Iya, terima kasih. Terima kasih Bapak. Ya, terima kasih Bu Yana atas waktu yang diberi kepada saya, atas sudah menerima unek-unek saya. Alhamdulillah setelah saya menyampaikan ini kepada Bu Yana selaku rekan saya, itu sudah sedikit plong gitu ya. Alhamdulillah. Itu yang sama-sama kita inginkan. Iya, Pak, ya. betul Bu Yana. Oke. Ya, terima kasih Bu Yana. Semangat ya Pak ya. Oke Bu Yana, udah bagus sekali tadi coachingnya ya Bu Yana. Dan saya lihat semangat dengan coachingnya juga ya Bu Yana. Untuk berikutnya tentunya Bu Yana untuk melengkapi kegiatan kita ini, kita ada evaluasi ya. Iya. Jadi ini saya mengajukan beberapa pertanyaan untuk memenuhi evaluasi kita. Ini apa nih yang sudah Ibu lakukan atau yang sudah dicapai dalam kegiatan coaching ini tadi? Yang saya capai, Yang sudah dilakukan. yang sudah saya lakukan adalah mendengar penuh dari kesadaran penuh di mana saya benar-benar mengikuti alur
berarti tadi sudah dapat jalan tengahnya lah ya. Sudah itu, sudah alhamdulillah dapat, sudah ya. ada solusinya. Yang kedua juga saya mendengarkan aktif. Dalam artian ya saya sebagai coach ini memang sewajibnya saya untuk mendengarkan keluh kesahnya. Apa tujuan yang diinginkan Mister. Iya, baik. Berarti sudah komplit tadi ya. Terakhir Bu Yana, ke depannya nih apa nih yang mau dilakukan untuk lebih mengembangkan kegiatan proses coaching ini? Saya akan mengembangkan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot seperti ini. Karena kalau pertanyaan berbobot ini kan memancing si coach ini untuk bercerita lebih nyaman gitu, lebih nyambung dan lebih paham dia untuk mencapai tujuannya seperti itu. Iya, berarti kalau mau membuatkan pertanyaan berbobot harus lebih banyak informasi ya kita dapatkan tentang apa yang disampaikan oleh coach. Oke, itu tadi tentang penilaian saya, dan ini saya serahkan hasil penilaian saya kepada Bu Yana. Mudah-mudahan nanti dapat dimanfaatkan sepenuhnya ya, Bu Yana. Oke, terima kasih. Ya, selamat. Oke. Terima kasih sudah menonton video saya. Jangan lupa like and subscribe. Klik subscribe.